Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Salsabila dengan NPM 247810005. Nah, pada video kali ini saya membuat video uap. Saya mengerjakan soal nomor 5. Nah, dengan judul implementasi intervalent routing, trunking, dan ACL. Nah, tujuannya menghubungkan tiga departemen berbeda segmen dan membatasi akses ping menggunakan access control list atau ACL. Nah, pertama-tama kita membuat topologinya terlebih dahulu, yaitu siapkan 1 router, 2 switch, dan 3 PC. Nah, di sini saya siapkan dulu 1 router dengan tipe 2911. Di sini saya beri nama router 1. Lalu kita kasih 2 switch dengan tipe 2960. Di sini saya beri nama switch 2. Sini switch 1. Lalu 3 PC, yaitu 1, 2, 3. Saya beri nama di sini PCA. PC B, PC C. Lalu selanjutnya kita akan sambungkan topologi berikut, yaitu router 1 ke switch 1 menggunakan kabel stretch. Di sini gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1 giga 01. Pakai cross dari switch 1, yaitu ini salah ya guys ya. R1 ini gigabit Ethernet 00 ke gigabit Ethernet 01. Lalu yang cross dari switch 1 ke switch 2, yaitu gigabit /02 ke sini.
Lalu saya sambungkan PC A ke switch 1. PC A ke switch 1. FA01. PC B ke switch 2 FA01. Lalu PC C ke switch 2 FA02. Nah, untuk PC A ini adalah anggota VLAN 10, untuk PC B ini anggota VLAN 20, dan untuk PC C ini adalah VLAN 30. Nah, saya memisahkan PC di switch 1 dan switch 2 untuk membuktikan fungsi terang antar switch berjalan. Lalu kita buat notes dulu. Untuk VLAN 10 ini itu adalah departemen IT, misal dengan IP 192.10.0/24. Lalu VLAN 20 itu untuk departemen HR dengan IP 192.168.20.0/24. Lalu untuk PC 3 atau VLAN 30 itu untuk departemen finance dengan IP 192.168.30/0/24. Nah, untuk gateway-nya ini adalah 192.168.10.1.
selanjutnya yaitu konfigurasi dasar switch atau VLAN dan terang. Nah, saya melakukan konfigurasi inter-VLAN routing di router menggunakan metode encapsulation.1q. Ini berfungsi sebagai gateway masing-masing VLAN. Nah, kita harus membuat wadah atau VLAN di kedua switch untuk memastikan kabel penghubung antar switch atau terang bisa membawa data semua VLAN. Nah, selanjutnya langsung saja kita konfigurasi di switch 1. Di switch 1 kita klik, kita ke CLI, enable conti. Nah, lalu kita membuat database VLAN, yaitu VLAN 10. VLAN 10 name-nya itu IT, lalu VLAN 20 itu untuk HR, lalu VLAN 30 itu untuk finance. Lalu exit. Lalu kita konfigurasi port ke router. Nah, harus terang karena membawa banyak VLAN ke gateway. Langsung kita ketik interface G0/1 switch port mode terang, lalu exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi port ke switch 2. Nah, ini juga harus terang antar switch. Kita ketik interface G0/2 switch portnya mode terang, switch port mode terang, lalu exit lagi. Lalu masuk ke PCA, masukkan PCA ke VLAN 10, yaitu ketikkan interface FA0/1 switch port mode access, terus switch port access VLAN 10 N.
Sudah, kita close dulu. Kita langsung lanjut ke switch 2. Kita konfigurasi juga, kita ke CLI, enter, lalu enable config. Nah, kita di sini juga membuat database VLAN harus sama persis dengan switch 1 seperti yang tadi sudah kita buat. Atau kita setting VLAN 10, name-nya IT, VLAN 20 itu name-nya HR, lalu VLAN 30 name-nya finance. Oke, exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi port dari switch pertama. Kita menggunakan mode terang juga. Kita ketikkan interface G0/1, lalu switch portnya mode terang, exit. Lalu kita masukkan PCB ke VLAN 20, ketikkan interface FA0/1 switch port mode access, terus switch port access VLAN 20. Lalu exit. Masuk ke PCC ke VLAN 30, interface FA02, switch port access, ya, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30, lalu end. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi router, yaitu interVLAN routing. Konfigurasi interVLAN routing di router menggunakan metode encapsulation .1key. Nah, ini berfungsi sebagai gateway masing-masing VLAN. Nah, switch hanya bekerja di layar 2 atau MAC address agar VLAN 10, 20 dan 30 ini bisa saling berkomunikasi. Nah, kita butuh router di layar 3. Kita menggunakan teknik router on a stick atau satu kabel fisik dipecah menjadi banyak interface virtual. Nah, oke, langsung aja kita setting ke router. Kita masuk ke CLI, no, enable config. Nah, kita langsung aja nyalakan interface fisik dulu, yaitu interface G0/0. Kita nyalakan no shutdown ya, lalu exit. Nah, terus selanjutnya itu kita setting gateway untuk VLAN 10. Ketik interface G0/0.10,
masukkan IP address-nya ya. IP address-nya tadi 192.168.10.10 lalu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya gateway untuk VLAN 20. Kita mau klik interface, kita mau ketik interface G0/0.20 encapsulation. Sini kita kliknya 20, masukkan IP address-nya 192.168.20.1 255.255.255.0. Exit lagi. Lalu gateway untuk VLAN 30. Ketik interface G0/0.30 encapsulation 30. Kita masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Lalu kita end. Nah, sudah, ini kita setting routernya. Nah, terakhir, belum terakhir, ini kita setting IPv4 dan teks koneksi awal. Nah, sebelum masuk ke ACL atau soal kedua, itu kita wajib membuktikan bahwa semua VLAN sudah terkoneksi. Nah, kita setting dulu di PC A. IP address 192.168.10.2 default ya. Ini gateway-nya 192.168.10.1. Sudah. Lanjut ke 2, yaitu 192.168.20.2. Lalu di default gateway-nya 192.168.20.1. Lalu PC ketiga atau PCC 192.168.30.1 subnet masknya jangan lupa. Lalu masukkan default gateway-nya 192.168.30.1. Lalu kita akan coba test ping dari PC A ke PC B, yaitu VLAN 10 ke VLAN 20. Kita coba ping 192.168.20.2. Nah, untuk pertama kali ini adalah request timeout.
Nah, untuk selanjutnya yaitu reply from 192.168.20.2 batch 32 times LMS dan TTL-nya 127. Nah, ini adalah berhasil bahwa PC A ke PC B itu sudah terkoneksi. Nah, lalu kita langsung lanjut ke soal nomor 2, yaitu konfigurasi ASL ACL atau yang disebut membatasi akses. Nah, lalu di sini saya membuat access control list atau ACL, yang dimana saya memblokir protokol ICMP dari VLAN 10 menuju VLAN 30 sehingga mereka tidak bisa saling ping atau tidak bisa terkoneksi. Nah, lalu di sini skenarionya yaitu VLAN 10 itu adalah departemen IT yang dilarang ping ke VLAN 30 atau departemen finance ya, tapi boleh ping ke VLAN 20 atau HR dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita ke router 1, lalu CLI ya. Di sini ketikkan config. Nah, di sini saya mau membuat extend XCL nomor 100. Nah, ini ICMP-nya topping dari source 10.0 ke destination 30.0. Access list-nya kita ketik access list 100 Deni ICMP 192.168.10.0 lalu 192.168.30.0 0.0.0.255. Lalu ketik access list 100 permit IP ini. Nah, di sini di sini permit IP ini atau itu di sini tuh wajib ada, kalau tidak semua traffic akan mati. Lalu selanjutnya kita akan menerapkan ACL ke interface. Nah, kita pasang di pintu masuk router dari arah VLAN 10 dengan ketik interface G 0/0.10, lalu IP access-nya IP group 100 in, lalu kita end. Nah, kita sudah mengkonfigurasi router 1 untuk membatasi VLAN-nya. Nah, lalu kita sudah mengkonfigurasi semuanya. Nah, di sini adalah kita menentukan apakah berhasil dari konfigurasi kita tadi, yaitu kita akan ke PCA command prompt, lalu kita akan tes ping ke VLAN 30 yang sudah kita batasi tadi agar VLAN 10 dan VLAN 30 itu
tidak bisa saling terkoneksi. 192.168.30.2. Nah, di sini hasilnya adalah destination host unreachable. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ping dari VLAN 10 ke VLAN 30 itu gagal karena sudah diblokir ACL. Lalu kita akan coba ping ke VLAN 20, yaitu VLAN 20 itu adalah 192.168.20.2. Nah, di sini dia langsung berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya reply from 192.168.20.2 bytes 32 times LMS dan TTL-nya 127. Nah, ping ke VLAN 20 ini masih berhasil karena tidak termasuk dalam aturan blokir. Nah, jadi saya nyatakan bahwa bahwa soal nomor 5 ini sudah berhasil. Ya, saya nyatakan berhasil. Nah, sekian dari saya. Demikian pengerjaan UAP dari saya. Semua konfigurasi telah berjalan sesuai yang di soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.